Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Barat dimanapun Anda berada. Senang sekali pemirsa, kita kembali bertemu dalam dialog Rumah UMKM selama 1 jam ke depan bersama saya Syariful Islah. Tentunya akan ada narasumber yang kita undang dan kita ajak untuk ngobrol seputar perkembangan usaha yang dijalankan hingga saat sekarang ini. Dengan tema hari ini adalah sajian manis non estetik, kita akan mengetahui produk-produk seperti apa sih yang dihasilkan oleh narasumber kita, serta cerita menarik dan juga pengalaman yang sudah dilalui oleh narasumber kita ini dalam membangun usaha. Langsung saja pemirsa kita perkenalkan dan kita ajak untuk ngobrol hari ini ada Kak Tanti Elzi Hayatri selaku pelaku UMKM di bidang kuliner. Oke, selamat siang Kak Tanti. Selamat siang Mbak Islah. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik dong. Udah siap nih untuk kasih motivasi nih untuk pelaku UMKM di luar sana juga? Siap banget biar pelaku-pelaku UMKM yang mau mulai nih bakalan semangat buat mulai ke depannya. Oke, baik. Untuk memulai perbincangan kita hari ini, boleh nggak sih diceritakan terlebih dahulu tentang usahanya dan bagaimana kakak memulai serta merintis usaha ini dari nol nih? Oke, kita mulai dari memulai dulu ya. Oke, boleh. Karena bagi setiap orang itu memulai itu sulit. Jadi aku awalnya itu mulai karena stuck ya. Karena dulu kan zamannya COVID nih. Kita mulai di tahun 2020, lagi COVID pandemi, tapi semua usaha itu lagi turun, tapi alhamdulillahnya Kuki itu naiknya di zaman COVID. Karena di zaman COVID itu orang mintanya itu dilayani, gimana caranya mereka di-serve langsung ke depan rumahnya. Jadi aku dulu karena emang hobi baking, emang dasarnya hobi memasak-masak yang manis-manis dessert kayak gitu dari zaman dulu ya. Jadi aku bikin satu produk. Zaman itu tuh lagi boomingnya Giant Cookies. Giant Cookies tuh lagi booming, jadi bikin produk terus iseng foto produk, habis itu jualan. Nggak langsung ada yang beli ya, dan nggak langsung ada yang beli, tapi ada yang beli tuh kita minta insight langsung ke mereka. Jadi dari satu orang ke satu orang gitu dulu zaman naiknya gitu Bang. Habis itu kita terkenalnya itu mulai dikenal dari cokban. Menu andalan kita cokban itu pisang coklat keju yang coklatnya meleleh lumer. Dan dari sana itu mulai orang satu-satu tahu Kuki dan mulai banyak yang follow gitu. Oke, kalau untuk idenya nih, ide mulai berbisnis ini pastinya nggak langsung muncul dong gitu. Ada step juga atau ada proses juga yang mungkin kakak lalui juga, ada tantangannya juga. Gimana awalnya ide ini muncul sehingga meyakinkan diri untuk bangun bisnisnya dan berkembang hingga sekarang Kak? Oke, karena aku backgroundnya dari teknologi pangan dan kita diajarkan untuk produk akhir kita itu gimana caranya bisa jadi R&D ya. Meresearch dan develop produk. Jadi aku emang hobi bikin produk baru dan melihat pasar itu lagi hype produk apa. Jadi lagi hype-nya apa, kita coba develop sendiri nih produknya. Kalau udah jadi tuh kita up produknya. Ternyata ada yang tertarik sama produk kita, jadi emang jatuh bangunnya itu coba-coba iseng bikin produk aja sih Bang. Berarti memang sangat membantu ya dari backgroundnya sebagai seorang yang memang sudah akrab dengan riset dan develop produk. Ini sangat membantu juga untuk kakak bisa mengembangkan ini gitu. Iya sangat membantu sih emang. Karena aku hobinya nge-research, nge-develop, kan kita trial itu nggak langsung mulus ya jalannya. Pasti ada lika-likunya juga, gagalnya. Dari situ kita belajar apa nih, kita ini berangkatnya part of branding kita itu, let's say Kuki ini kita dikenalnya sebagai brand yang menjual produknya itu menengah ke bawah. Jadi kan kalau menengah ke atas ada nih brand-brandnya, tapi kita tuh dikenal sebagai menengah ke bawah. Jadi produk dengan kualitas premium tapi dengan harga yang standar. Di orang-orang di Padang, aku berharap orang-orang di Padang itu bisa makan dessert enak tapi dengan harga yang standar gitu. Dengan harga yang masih terjangkau, mereka bisa mengkonsumsi ini setiap hari dessert itu gitu. Karena background aku di bagian R&D dan aku mencoba meracik semua bahan-bahan premium ini, gimana caranya bahan premium ini bisa kita olah biar harganya bisa standar gitu. Oke, baik, karena kan ini juga salah satu produk yang akhir-akhir ini juga bisa dibilang tren juga di kalangan berbagai generasi gitu ya. Kalau untuk tantangannya gitu, tantangan kakak dalam membangun bisnis ini dari nol tentunya juga nggak main-main gitu. Walaupun punya basicnya di
bagian teknologi pangan, tapi juga ada tantangan atau hambatan yang kakak lalui gitu. Apa sih tantangannya dan gimana sih kak untuk menghadapinya gitu? Kalau tantangan itu kan kita tantangannya jualan ya pasti ada naik turunnya. Iya. Nggak selalu naik. Sekarang kita lagi kebantunya sama Perpistation nih. Perpistation ini lagi naik dan kita lagi naik-naiknya sekarang dikenal dari Perpistation ini. Kita juga ada di masa-masa nggak ada orang yang beli, itu kita melalui juga. Tantangan kita, cara kita menghadapinya gimana, cara mengevaluasinya lagi, membaca lagi kebutuhan customer seperti apa, kayak gitu. Kita bacanya kayak gitu. Tantangan lainnya kalau misalnya yang mau buka usaha nih, tantangan lainnya itu bagi pemula pasti ada di SDM ya. Mengurus SDM itu pasti ada tantangannya, apalagi kita harus mengenali karakter orang. Kalau dulu aku orangnya yang perfeksionis, yang pengen semua produk yang aku ciptain ini sempurna terlihat ke customer, biar customer ngerasainnya juga. Jadi banyak tantangannya tuh ngebatin ke tim kayak gitu. Tapi karena sekarang udah 6 tahun Kuki, jadi perjalanannya udah lumayan panjang juga. Udah bisa membaca gimana SDM ini, gimana cara membentuk karakter manusia di belakangnya juga. Menurut aku tantangannya emang di SDM sama di penjualan yang naik turun kayak gitu. Baik, tadi kan kita juga menangkap ada beberapa tantangan juga yang dihadapi. Salah satunya adalah bagaimana tadi pasarnya, melihat pasar, menjangkau konsumen serta SDM ya. Dan setelah ini mungkin juga akan lebih banyak kita bahasnya tentang tantangan juga. Tapi kita mau melihat terlebih dahulu nih, sebenarnya di balik layar itu seperti apa dan produk-produk apa saja yang sudah dihasilkan. Ya. Dan berikut pemirsa kita saksikan terlebih dahulu cuplikannya untuk Anda. Luar biasa sekali pemirsa, ternyata dari visual yang sudah kita saksikan sebelumnya, ada produk-produk yang pastinya memiliki cita rasa yang tinggi dan juga estetik. Namun di balik produk-produk yang estetik nih yang kita temukan sekarang ini, pasti perjalanan juga nggak mudah gitu. Tadi sempat kita menyinggung tentang tantangan yang juga sudah dilalui, itu ada peluang yang dilirik atau pasarnya serta SDM. Kalau ngomongin soal peluang, pertama kali kakak bangun bisnis ini, apakah melihat potensi yang sangat baik nih di Sumbar untuk dikembangkan produk ini Kak? Melihat peluang ya, karena aku suka ngelihat updatean menu nggak hanya di Indonesia nih yang lagi tren apa, tapi juga aku lihat di produk-produk luar juga banyak cari referensi dari Pinterest juga kayak gitu ya. Jadi apa yang lagi hype di luar nih, kita Kuki bisa disebut sebagai pelopor dessert viral yang misalnya kalau misalnya kita di Sumbar ini baru masuknya 1 bulan, tapi kalau kita tuh udah ngeluarin 1 bulan sebelumnya kayak gitu. Tapi edukasi ke masyarakatnya kita tuh masih kurang gitu, belum sampai kayak anggaplah Dubai Chewy ini. Dubai Chewy ini kita udah jualan dari bulan Januari 2026. Sedangkan hype-nya itu baru masuk di Indonesia, apalagi di Padang itu baru masuk di
Maret kemarin. Iya. Kayak kita udah jualan dari Januari tapi belum banyak yang tahu gitu loh. Jadi aku emang membaca peluang pasar itu, emang ngefollow akun-akun yang dari luar negeri. Base-nya di biar luar negeri berarti. biar kita update-nya cepat kayak gitu. Kayak misalnya ini pistachio fruity, pistachio crunchy brownies itu hanya kita yang punya. Jadi kayak aku memainkan pasar apa, masyarakat lagi FOMO-nya apa, jadi kita langsung mainkan ke produk kayak gitu. Jadi kita nggak hanya mengikuti dunianya lagi di mana, tapi kita juga mengikuti ini produknya bisa di-develop jadi produk lain apa gitu. Tapi biasanya kalau yang produk-produk yang FOMO ya, ini kan biasanya tren hanya dalam jangka waktu tertentu gitu. Cara kakak untuk bisa terus mempertahankan produk-produk ini tuh gimana sih gitu? Kalau untuk produk FOMO itu emang dia tren ya, emang seasonal. Emang seasonal itu kita udah karena kita juga ada menu bestsellernya kita, karena kita juga ada menu andalannya kita identik dengan cookie. Jadi kita masih ada menu-menu yang kita andalkan untuk kita jual, tidak hanya mengharapkan produk yang FOMO ini. Dan kita dari 6 tahun yang lalu berkaca juga karena kita selalu mengikuti tren. Apa yang lagi tren dan kita langsung angkat kayak gitu. Oke, berarti selain tadi kita lebih peka nih dengan tren yang ada nih, itu nggak hanya di Indonesia tapi juga di luar, menangkap apa yang langsung viral mungkin atau tren di luar negeri, kita langsung adaptasi juga. Ada proses belajar juga dong di situ gitu. Tapi cara belajarnya untuk menjadi seorang pebisnis ini gimana sih kak gitu? Selain tadi melihat tren yang ada di media sosial, cara kakak untuk upgrade kemampuannya itu seperti apa sih? Oke, itu menarik ya. Karena aku backgroundnya nggak ada bisnis sama sekali, tapi aku dulu pernah ikut kelas-kelas kewirausahaan, emang ada basicnya belajar bisnis model canvas segala macamnya. Tapi pelajaran yang paling menarik itu emang learning by doing. Emang hari by harinya itu ada step-step yang kita belajar, entah belajar dari manusianya, belajar dari komplainan customer, itu banyak banget belajar setiap harinya. Apalagi kayak naik turunnya produk, ini besok jualannya seperti apa. Jadi emang membangun mentalnya itu ke depannya lebih gimana ya, lebih dipelajari lagi apa yang dibutuhin customer kayak gitu sih Bang. Berarti belajarnya learning by doing. Learning by doing. Berarti nggak hanya belajar dari media sosial, tapi juga kita harus tetap mencoba langsung ya, untuk merasakan bagaimana sih sebenarnya menjalankan bisnisnya juga. Iya gitu. Nah ini kita juga melihat di sini banyak banget produk-produk yang sudah dibawa, dan tentunya pemirsa yang ada di rumah ada yang familiar dan ada yang belum familiar juga dengan produk ini. Boleh kak dikenalkan juga nggak sih ke pemirsa yang ada di rumah gitu? Kita spill juga produk-produk yang dibawa hari ini kak. Di sini kita ada Cokban, itu menu bestseller cookie. Kita dari zaman cookie baru ada itu 2020 kita langsung dikenal dengan Cokban. Ini kayak semacam apa ya, semacam bolen gitu tapi versi jumbo. Yang lebih besar. Iya, yang lebih besar jumbo. Dia kalau dibelah itu isian dalamnya coklat yang meleleh. Itu kita background cookie juga, kita itu membawa experience ke customer gitu. Mereka membeli nggak hanya produk tapi experience. Kayak Cokban ini experience yang mereka dapat pas dibelah, produknya itu akan coklatnya melimpah sama isiannya pisang coklat keju standar kayak bolen. Tapi experience yang customer dapatkan itu ini coklatnya melimpah kayak gitu. Jadi dia tempting cantik di foto di kamera kayak gitu. Terus kita ada ini yang lagi viral sekarang, kita ada pistachio fruity juga. Pistachio fruity ini ada brownies, di dalamnya ada strawberry, pistachio crunchy, kita racik sendiri pistachio crunchy-nya sama coklat lelehan coklat kayak gitu. Jadi ini ada asam nati dari pistachionya, ada dari coklatnya juga kayak gitu. Kalau ini berarti makanan atau minuman nih? Karena kita ngelihatnya ini kayak bisa dimakan dan juga bisa diminum kayaknya gitu. Tapi ini lebih fokusnya kemana? Ke makanan. Makanan ya. Iya. Terus kita baru launching juga ini di sini cookie bomb. Isi di dalam cookie bomb ini. Cookie bomb. Iya, cookie bomb. Scoopable cookie, ini dia isian di dalamnya kunafa. Kunafa, jadi pas dibelah itu nanti isiannya kunafa kayak gitu. Kita match semua yang lagi viral, karena scoopable cookie lagi viral, tapi kunafa juga lagi viral, kita bawa dalam satu cup kayak gitu. Jadi mereka bisa dapat dalam 2 sensasi makan. Ini salah satu keunggulan atau manfaat dari R&D tadi ya. Iya. Kakak punya background di sini juga bisa mix and match menu-menunya juga. Kalau yang ini kak?
Kalau yang ini kita juga menu yang kita bikin sendiri juga, pistachio crunchy itu, tapi tiramisu juga lagi hype. Jadi semua yang lagi hype ini kita gabungkan. Tiramisu lagi hype, jadi ada tekstur makan pistachio crunchy-nya, tapi ada lumer melting di mulut dari tiramisu kayak gitu. Oke. Ini kan menarik banget nih, di antara produk-produk yang sudah dibawa hari ini ada proses juga di baliknya. Bagaimana menemukan resep tadi, ada riset yang dilakukan. Itu kalau boleh tahu step-stepnya seperti apa sih Kak yang Kakak lakukan gitu, sehingga bisa melahirkan resep yang viral dan bisa mengikuti tren sekarang gitu. Kalau ini untuk R&D menu itu kita ada timnya juga, tim R&D sekarang. Jadi karena kalau udah buntu kita butuh tim R&D. Jadi aku sekarang nge-developnya nggak sendiri, ada timnya juga. Tapi balik lagi karena kita melihat pasar lagi viralnya apa, kita langsung mempadu-padankan, mencocokkan. Karena aku juga orangnya suka spontan, oh ini gabung ini kayaknya cocok deh, coba trial. Sekali trial berhasil, kalau misalnya rasanya itu bisa diterima sama tim kita dan bisa dipasarkan, dikomersialkan, dan kita langsung jual kayak gitu. Oke, prosesnya memang panjang ya, dari riset kemudian juga menemukan bahan baku yang pas, terus juga ada trial juga beberapa orang yang terlibat di sini dan akhirnya bisa di-launching untuk produknya gitu. Iya betul. Oke Kak, nah ini karena menarik banget nih pemirsa produk-produk yang sudah dibawa hari ini, kita juga penasaran nih, selain tadi rasanya yang enak, visualnya juga yang bagus, kita juga penasaran gimana sih cara bikinnya gitu. Mau nggak sih kakak ngajarin kita dan pemirsa yang ada di rumah untuk berkreasi hari ini nih, untuk bikin kue-kue viral hari ini? Oke, nanti kita bakalan bikin Dubai Chewy, karena Dubai Chewy yang lagi viral, yang pakai marshmallow itu. Jadi kita bakalan bikin Dubai Chewy. Oke, baik. Pemirsa, setelah ini kita akan kembali dengan kreasi yang luar biasa. Pastinya kita akan langsung terjun nih untuk bikin menu yang lagi viral juga di berbagai kalangan dan khususnya di media sosial yang lagi tren juga nih hari ini. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Dialog Rumah UMKM. Seringkali bukan tubuh kami yang membatasi, melainkan pandangan orang terhadap kami. Mereka lupa, kami juga punya mimpi. Kami juga bisa bekerja, belajar, dan berkarya. Di lapangan, di jalan, di ruang-ruang kehidupan, kami hadir. Berjuang dan membuktikan bahwa kemampuan tidak ditentukan oleh fisik. Yang kami butuhkan bukan belas kasihan, tapi kesempatan, kepercayaan, hak yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi. Kami tidak minta dikasihani, kami hanya ingin dipercaya. Karena di balik keterbatasan ada semangat yang tidak pernah padam. Karena disabilitas bukan ketidakmampuan. Kami hanya berbeda cara, tapi tujuan kita sama. Hidup bermakna. Kami ingin menjadi bagian dari kemajuan bangsa, berdiri sejajar, berlari bersama, dan memberi warna bagi Indonesia. Beri kami kesempatan, kepercayaan, dan kesetaraan untuk Indonesia maju. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia
penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Rumah UMKM. Sebelumnya kita udah spill ke pemirsa akan ada kreasi yang akan kita buat hari ini bersama dengan Kak Tanti selaku pelaku UMKM di bidang kuliner. Dan hari ini kita mau coba bikin apa nih Kak Arin? Kita hari ini bikin Dubai Cuy. Di sini kita ada dua versi, ada yang versi marshmallow sama yang versi mochi. Di sini ada yang versi mochi, dia yang lagi viralnya itu yang versi marshmallow, tapi Marshmallow kita yang lagi viral sekarang? Iya, yang lagi viral, tapi Oke. kita juga keluarin yang versi mochi karena warga Padang itu nggak semuanya suka yang manis-manis ya. Jadi kita bikinin juga sesuai selera gitu. Nah, ini sebelum kita lanjut nih bikin ini, karena kita juga mau kasih tahu nih ke pemirsa ada bahan-bahan yang sudah dibawa juga hari ini, serta yang tidak kalah penting nih untuk kita lakukan adalah bagaimana kita menjaga kebersihan ya, Iya, higienis betul. juga nih untuk bikinnya, karena kita bisa melihat juga di sini selain komposisi atau bahan-bahannya yang bersih, prosesnya juga harus memperhatikan higienis atau kebersihan juga gitu. Oke, silahkan Kak. Oke, kamu mau bantu nggak? Ini Boleh, yang boleh. versi Yang- mochi, Mochi, ini yang versi marshmallow. Kita wow, tipiskan dulu. oke. Kalau udah kita isi. Ini yang kita jual versi yang sekecil ini. Nanti kita isi di dalamnya. Ini yang mochi ya, Ini Kak? ya itu mochi diisi sama pistachio kunafa. Oke, pistachio kunafa ini lagi tren banget di Iya, pemirsa lagi sekarang tren itu. banget. Dan sekarang di Dialog Rumah UMKM kita coba untuk bikin. Ini takarannya udah Udah pas berarti ya, Kak? udah pas sama takaran yang kita jual. Oke. Seru juga ya ternyata bikin berkreasi nih hari ini gitu. Oke, ini Tinggal sudah di- ada bahan-bahan juga dan prosesnya juga nggak terlalu lama ya Kak? Iya. Oke. Prosesnya nggak terlalu lama, tapi kalau bikin ratusan pieces itu lama. Iya, karena ratusan ya. Iya. Ratusan itu biasanya Kakak dalam sehari biasa ngasilin berapa sih untuk Kalau untuk Dubai Cuy ini Dubai Cuy. kita 200 per hari. 200. Itu untuk satu otet ya 200. Mm-mm. Ini ditutup Oke, aja. ini ditutup langsung ya? Iya, 200 pieces per hari itu untuk di satu outlet aja. Pegel sih. Variannya mochi 200 ya? sama marshmallow. Oke. Mochi dan Kayak gini. marshmallow. Ini bisa Gampang, tinggal menghasilkan 200 ya? Iya, Dalam satu hari. tinggal dibulat-bulatin aja udah jadi. Wah, bentar banget ya. Berarti untuk prosesnya tidak terlalu lama, tapi kalau misalnya dalam jumlah yang banyak itu bakal kerasa banget ya? Iya, Kak? bakalan berasa banget. Oke. Tinggal dibulat-bulatkan dan dirapikan juga nih pemirsa Dirapikan. untuk hari ini. Habis ini kita cemplung ke coklat bubuk. Oh, ada luarannya juga atau Iya. toppingnya juga berarti? Topping luarnya kita coklat bubuk dicampur sama susu bubuk. Ini biar nggak terlalu pahit, Oke. kayak gitu. Tapi ini udah bener belum Kak? Udah, Bulatnya? Oke, setelah ini kita kasih luarannya atau toppingnya nih pemirsa biar tambah enak nih. Untuk aromanya juga udah enak dan rasanya juga pasti lebih enak juga. Tinggal Langsung dimasukin dicemplung. aja? Ya. Oke. Kalau untuk ketahanannya ini berapa lama sih Kak kira-kira? Kalau untuk Dubai Cuy ini dia bisa 3 hari di suhu ruang. Mm-mm. Bisa 3 hari di suhu 3 hari di Iya. dalam suhu ruang ya gitu. Nah ini kan kenyal banget nih untuk teksturnya. Ada proses yang memang harus terus diperhatikan gak sih untuk biar lebih kenyal dan juga teksturnya lebih terjaga juga? Kalau untuk teksturnya itu kalau misalnya kita simpan di kulkas atau di freezer itu dia bakalan keras padat ya. Kalau ingin mengkonsumsinya lagi itu perlu di suhu ruang dulu beberapa waktu biar dia unfreeze kembali, biar dia lumer lagi kayak gitu. Oke, baik. Ini prosesnya sudah selesai berarti Udah Kak? selesai. Atau ada lagi yang mau di kita sini bikin? kita ada menu bestseller kita juga, brownies pistachio crunchy. Oke, yang kedua nih pemirsa. Yang kedua ini ada brownies. pistachio crunchy. Iya. Baik. Di sini kita ada brownies. Terus kita kasih pistachio crunchy. Pistachio crunchy ini yang kita bikin sendiri, crunchy-nya. Emang dari nol kita bikin crunchy-nya, itu ada tim produksinya sendiri. Crunchy ini sejenis kalau netizen bilang ini remahan biskuit. Rumahan biskuit. Remahan biskuit katanya.
Ini rumahan Itu karena biskuit. teksturnya atau karena Ini dia sejenis bahannya, Kak? crepes Prancis namanya Mm-hmm. Volotine gitu. Tapi karena masyarakat kita nggak tahu ini, jadi mereka sebutnya remahan biskuit. Yang familiar aja gitu Iya, ya? yang familiar. Jadi Kalau ini ini- kita campur sama pistachio, dikasih di atas brownies. Oke. Karena best seller kita di Cookie dan kita highlight menunya itu adalah fudgy brownies, jadi kita angkat juga menu fudgy brownies kita ini dengan memanfaatkan pistachio yang ada. Oke, berarti ini ada kombinasi menu lagi ya? Iya, kombinasi Brownies yang menu fudgy, terus kita kasih pistachio yang memang lagi viral juga sekarang gitu. Iya. Tapi kalau untuk campuran pistachio ini apa aja sih Kak bahan-bahannya gitu? Karena kita ngeliat di sini emang untuk warnanya juga menarik ya, dan pastinya juga sangat mix juga dengan brownies yang ada di base-nya atau di dasarnya juga. Nah, kayak gitu tadi yang aku bilang karena aku backgroundnya emang suka research Iya. dan gimana produk ini bisa diterima sama kantong masyarakat juga dan rasa juga. Jadi kita match antara pasta pistachionya sama bahan-bahan lain kayak gitu. Jadi sama antara pasta pure pistachio yang di blend sama kita mix sama glaze-nya juga biar harganya menekan harga tapi masih diterima sama masyarakat kayak gitu. Oke, ngomongin harga boleh nggak di spill tipis nih ke pemirsa yang ada di rumah, siapa tahu habis ini ada yang mau beli ya. Ada produk yang mochi tadi, terus juga ada Dubai Chewy Cookie dan ada brownies ini. Harganya di range berapa sih Kak? Kalau harganya Dubai Chewy kita yang marshmallow itu harga 40.000. Kalau yang varian mochi itu 35.000. Yang brownies pistachio crunchy ini dengan kotak cup yang sebesar tiramisu tadi itu di harga 65.000. Range harga kita di Cookie mulai start 7.000 itu dapat versi cokban yang kecil. Wah, ini sangat terjangkau juga pastinya untuk pemirsa yang hobi dan juga suka dengan produk-produk manis. Ini sangat recommended juga dari segi harga dan juga dari segi rasa pastinya gitu ya. Oke. Terakhir kita siram pakai coklat, Oke. boleh dibantu? Ada lagi prosesnya? Iya, Ya, ini terakhir kita siram di atasnya ada coklat ya. coklat. Iya. Baik. Ini coklat cair ya Kak? Iya, ini coklat hazelnut. Wow, ini sangat melimpah ya. Ini kalau untuk base-nya tadi dari brownies-nya, terus juga di atasnya ada pistachio ya, yang sudah dikasih juga dengan sentuhan yang manis juga dan warnanya juga pastinya juga visualnya juga sangat menarik. Dan di atasnya juga ada coklat lagi nih. Iya, disiram lagi pakai coklat. Wow, benar-benar melimpah untuk toppingnya gitu. Tapi kalau untuk yang ini nih, untuk brownies ya, Brownies. dengan pistachio dan juga coklat ini, peminatnya gimana sih Kak sekarang di Kota Padang? Oke. Peminatnya itu gak jauh kalah dari Dubai Chewy ya. Karena kita mengira orang itu bakalan FOMO-nya cuma kunafa aja. Iya. Tapi ternyata setelah kita launching produk ini produk ini jauh dibandingkan Dubai Chewy juga banyak peminatnya kayak gitu. Apalagi kalau misalnya orangnya nggak suka makan mochi atau nggak suka yang manis, mereka mintanya yang versi asam kayak yang strawberry kita campur sama pistachio kayak gitu loh. Jadi peminat yang pistachio brownies ini lumayan banyak dibanding, Juga. ya lumayan banyak sekarang Nah, peminatnya. melihat dari tampilannya ini kan kalau bisa kita bilang soft ya, dan tentu untuk ketahanannya juga sangat berpengaruh gitu. Kalau pengiriman keluar daerah nih, ini bisa nggak sih Kak dikirim dengan rentang waktu yang juga pasti di perjalanan lama gitu? Karena perpistachioan ini kita pun masih produk bahan bakunya tuh masih sulit ya. Kunafanya masih PO juga kita dapatinnya. Dari mana tuh? PO-nya? Kita PO kunafanya itu dari ada salah satu perusahaan di Jawa Timur. Kita ambil di sana sama marshmallow juga sulit karena ini FOMO orang tuh lagi hype-nya se-Indonesia Semuanya lagi ya. bikin ini lagi gitu ya. bikin ini jadi bahan bakunya tuh sulit didapat dan kita masih membatasi untuk pembelian produknya itu masih dibatasi dan belum bisa pengiriman luar kota kayak gitu. Masih di area Padang. Oke, nah ini menarik juga nih pemirsa karena tadi melalui proses riset and develop produk ya R&D tadi juga kita juga sudah mendengarkan cerita dari Kak Tanti. Tapi perbedaannya dengan produk lain apa sih yang membedakan atau jadi ciri khas dari produk kakak ini? Karena kan tadi kita bilang semua makanan viral itu lagi dibikin nih sekarang sama para pelaku UMKM juga. Yang bikin produk dari kakak ini beda dan punya ciri khas sendiri itu apa? Oke, setiap usaha itu pasti juga ada identik masing-masingnya ya. Iya. Ada pasti ciri khasnya masing-masing usaha, tapi kita gimana caranya Cookie itu memadukan kayak yang aku bilang tadi, memadukan yang lagi hype, tapi kita juga punya produk sendiri, ciri khasnya kita
produk yang kita hasilkan sendiri, bukan produk FOMO yang hanya kita jual. Jadi kita emang ada, dan produk ini yang brownies ini banyak banget orang yang minta produk ini untuk dijadikan produk tetap yang akan di long termin jadi produk tetap Puki gitu. Karena dengan rasanya, harganya itu masuk ke selera customer kayak gitu. Jadi emang kayak gitu identik kita, karena emang bisa menciptakan produk nggak hanya yang mengikuti yang lagi viral, tapi kita juga ciptain produk baru ala kita gitu. Nah biasanya kan yang suka atau yang lagi hunting produk-produk viral ini kan Gen Z nih atau anak-anak muda gitu. Untuk golongan usia di usia tertentu atau di dewasa atau orang-orang lansia juga bisa nggak sih mengkonsumsi ini juga Kak gitu? In general yang beli produk kita itu emang mahasiswa yang lagi kerja, kebanyakan generalnya itu perempuan. Di sosmed pun yang banyak itu perempuan, tapi belakangan ini karena ini lagi hype viral ya, banyak juga kaum lelaki yang beli untuk pacarnya, untuk pasangannya, untuk istrinya, yang banyak. Kan ini lagi viral ya Bang, untuk pembeliannya sekarang tuh masih antri di toko. Masih pembelian antri di toko setiap jam 3 sore, jadi banyak kaum laki-laki juga yang ikut antri untuk beliin pasangannya kayak gitu. Tapi kebanyakan itu di usia remaja sampai ke karyawan. Berarti ini terus diperluas ya, targetnya nggak hanya Gen Z yang perempuan, tapi juga sudah yang laki-laki juga sudah mulai untuk menikmati produknya juga dan juga cari untuk dikasih sebagai gift juga gitu ya. Tapi rencana kedepannya Kak, ada nggak sih produk-produk yang memang diciptakan khusus untuk semua target gitu? Oke, kalau untuk produk semua target itu karena kita juga membuat produk dengan harga yang standar ya, harga 10.000 yang gimana caranya kita, apalagi nih sekarang udah 2 cabang, memikirkan gimana caranya ngeluarin produk yang apalagi ini dessert ya Bang. Dessert itu kan bukan daily untuk setiap hari kita makan ya, bukan setiap hari dimakan, tapi gimana tugasnya aku bikin produk yang bisa dikonsumsi orang setiap hari. Kita ada produk eclair. Eclair kita itu harganya 10.000, tapi itu dengan isian yang padat, coklatnya yang banyak. Jadi orang tuh setiap hari, jadi kita maininnya tuh produk konsumtifnya tuh di eclair gitu. Orang setiap hari daily beli produk kita kayak gitu. Ada produk yang makannya emang seasonal, tapi ada produk yang kita jual juga untuk daily konsumsi. Kalau untuk daily biasanya bentuknya seperti apa sih Kak? Apakah memang produk-produk yang seperti ini atau ada lagi nih kriteria produk daily yang memang cocok untuk disajikan dan juga dinikmati setiap hari? Ada untuk yang daily itu yang versi kecil-kecil gitu, yang orang langsung makannya tuh habis kayak gitu. Untuk ukuran atau size-nya lebih kecil. Size-nya lebih kecil. Baik. Nah ini juga sudah selesai nih tampaknya untuk produk yang kita bikin atau kita berkreasi bersama dengan Kak Tanti. Kita perlihatkan juga nih untuk pemirsa yang ada di rumah ya, karena ada 3 produk yang kita bikin dalam waktu yang relatif singkat ya Kak hari ini. Nah ini ada Dubai Chewy, Dubai Chewy Cookie, Marshmallow, sama Dubai Chewy Mochi. Di sini juga ada Pistachio Brownie Crunchies. Oke, kita lihat dulu nih satu-satu. Ini yang tadi pakai mochi ya? Mochi. Ini yang pakai marshmallow. Tapi yang dari 2 ini yang lebih disukai atau yang lebih dicari sama konsumen yang mana nih Kak? Yang lebih dicari konsumen itu yang marshmallow. Tapi setelah kita memperkenalkan produk mochi ini dan kita memberitahu ke customer kalau yang mochi ini rasanya lebih plain, banyak yang tertarik ke mochi. Kayak gitu, lebih banyak yang tertarik ke mochi karena kebanyakan itu orang nggak suka manis kayak gitu. Walaupun untuk tingkat kemanisannya lebih pas berarti yang mochi yang mochi lebih pas tingkat kemanisannya. Satu lagi yang ini nggak kalah sebentar juga untuk bikinnya tadi. Kita cuman berkreasi tadi karena bahannya sudah selesai. Ini ada apa Kak tadi? Pistachio brownies crunchy. Jadi di bawahnya ada brownies. Pistachio crunchy disiram sama lelehan coklat di atasnya. Ada 3 layer ya? Iya, ada 3 layer. Yang pastinya juga rasanya sangat lezat untuk dicicipi dan juga visualnya juga nggak kalah nih dari rasanya juga. Nah Kak, setelah ini karena kita udah capek bikin walaupun sebentar ya, tapi butuh tenaga juga untuk bikin ini. Dan setelah ini kita akan coba rasa dari produk yang juga sudah kita bikin berdua nih. Dan pemirsa, setelah ini kita akan review juga produk yang sudah dibawa hari ini, tapi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Dialog Rumah UMKM. Jalannya
licin juga ya Pak Kades. Pak Kades, Iya Bu, itu anaknya siapa? itu anaknya Pak Medi Bu dokter. Oh, bisa antar kami ke rumah Pak Medi? Boleh, boleh. Mari, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Pola makannya harus dijaga ya Bu. Harus dengan gizi yang seimbang. Jangan lupa periksa kehamilannya secara teratur. Jaga kehamilan istrinya Pak. Bila dibiarkan akan stunting. Selain pada ibu hamil, stunting juga dapat dicegah pada anak berusia di bawah 2 tahun melalui berikan ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan, pantau terus tumbuh kembang anak dengan cara rutin setiap bulan dibawa ke posyandu, kemudian berikan makanan pendamping ASI yang bergizi dan kaya akan protein hewani pada anak berusia di atas 6 bulan. Jangan lupa, jaga terus perilaku bersih dan hidup sehat. Berantas stunting, wujudkan generasi emas Indonesia. Setiap hari, laut terus mengikis daratan kita. Namun ada benteng alami yang mampu melindungi, mangrove. Ya, saya Ahmad Baswan. Saya bekerja di Lembaga Konservasi Lingkungan. Biasanya kita melakukan kegiatan pengambilan bibit, mengambil secara langsung di alam. Mangrove bukan hanya penahan abrasi, tapi juga rumah bagi ribuan biota laut, sumber ekonomi nelayan, dan penyelamat bumi dari perubahan iklim. Dan kegiatan biasa kami lakukan di beberapa lokasi yang hutan bakau atau mangrove-nya sudah kritis. Hutan mangrove ini memberikan nutrisi bagi biota laut, terutama ikan. Ketika ada hutan mangrove, biota yang ada di kawasan mangrove ini, biota laut, seperti ikan dan lain-lain itu kan akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat, pendapatan masyarakat, sehingga tangkapan ikan semakin banyak ketika hutan mangrove ada. Oleh karena itu kami berharap dan sangat berharap kepada masyarakat di sekitar kawasan mangrove untuk sama-sama menjaga dan melindungi, dan kalau perlu mari kita sama-sama untuk melakukan konservasi mangrove bersama. Menanam mangrove berarti menanam masa depan. Satu pohon hari ini, kehidupan untuk generasi esok. Ayo, jaga hutan mangrove, selamatkan dari kerusakan dan abrasi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Rumah UMKM. Sebelumnya kita sudah mencoba untuk berkreasi membuat makanan yang lagi viral nih, kuliner yang lagi dicari banget nih dan tren di berbagai media sosial. Dan sekarang kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Kak Tanti terkait dengan perjalanan usaha yang juga sudah menemani ya sampai sekarang bisa berhasil dan sukses untuk membawa produk ini bisa lebih dikenal oleh konsumen gitu. Nah, untuk identitas atau ciri khas yang mau kakak bangun nih apa sih untuk dari produk-produknya gitu? Apakah produk-produk ini memang segmented tadi atau ada rencana besar yang juga sudah disiapkan sebelumnya gitu? Oke, untuk kedepannya itu emang kita masih membangun pasarnya masih yang segmented karena itu melekat dengan cookie, sangat-sangat melekat dengan cookie. Gimana caranya kita selalu menciptakan produk, tapi produk yang kita ciptakan itu bisa dengan harga yang standar, dengan banyak yang bisa mencoba makanan kita. Jadi nggak semua kalangan menengah ke atas saja yang bisa makan dessert enak kayak gitu. Jadi kita targetnya juga menengah ke bawah juga bisa mencoba dessert walaupun makannya nggak sekali sehari tiap hari ya. Tapi memang harus tetap melekat di konsumen gitu ya. Oke, karena kita udah nggak sabar nih tadi berkreasi di dapur, kita udah coba bikin sesuatu yang baru dan viral dan prosesnya juga kita lihat, dan sekarang kita giliran untuk bisa cobain rasanya nih. Gimana sih cita rasa dari produk yang sudah dibuat ini gitu. Bolehkah kita cobain hari ini yang mana yang bakal kita spill rasanya nih ke pemirsa yang ada di rumah? Silakan cobain yang Dubai Chewy. Dubai Chewy cookie ya. Iya. Ini
kalau kita lihat dari teksturnya nih, karena kan kita tadi ikut langsung nih untuk bikin produknya. Untuk teksturnya memang sangat lembut sekali pemirsa, dari tekstur yang lembut, kemudian juga dari aromanya memang coklatnya juga strong ya. Iya. Tapi nggak bikin nggak bikin kita pusing juga dengan wanginya gitu. Biasanya kan ada aroma yang memang ada efeknya, tapi ini memang enak, aromanya soft dan pastinya lembut untuk teksturnya gitu. Nah, Silakan cobain Bang. oke, kita cobain. Kakak mau cobain juga yang ini? Oke, baik. Kita bakal cobain Dubai Chewy Cookie yang lagi viral nih akhir-akhir ini pemirsa di berbagai media sosial. Nah, untuk Dubai Chewy Cookie ini seperti apa sih rasanya? Langsung aja, bismillahirrahmanirrahim. Ini gimana Kak cara makannya? Langsung ditarik aja. Ditarik aja? Iya. Oke. Pakai sendok atau Langsung pakai tangan aja. langsung ini aja ya? Nah, ini kita melihat, wow, dari teksturnya. Langsung ditarik aja ya Kak? Iya. Itu bedanya teksturnya, kalau yang mochi dia bakalan lebih lentur, Wah. kalau yang marshmallow dia chewy. Nah, dari tekstur aja nih udah kebayang banget rasanya pemirsa. Wow, ini teksturnya kenyal banget juga. Kenyal dan wanginya juga enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Satu kali lagi Kak. Ini perpaduan yang sangat pas ya. Kalau pemirsa yang ada di rumah bisa bayangin nih hari ini, yang kita cobain hari ini, karena memang dari produk ini selain kenyal di luar, dan di dalamnya ternyata crispy ya. Iya, kriuk Ada crunchy kriuk dari dan crunchy-nya kunafanya. juga dari kunafanya Iya, gitu. kunafa itu yang lagi dicari-cari sekarang. Tapi tadi karena melihat bahan bakunya emang agak susah untuk didapatkan, itu cara kakak untuk tetap stok bahan bakunya biar produksinya tetap berjalan apa sih langkah-langkahnya gitu? Langkah kita sekarang emang sekarang masih dibatasin ya pembeliannya. Kadang kita juga kasihan orang yang datang jauh-jauh tapi pembeliannya dibatasin karena stoknya banget yang sulit. Jadi kita udah menghubungi beberapa supplier sekarang, mengatasinya membeli di beberapa supplier kayak gitu. Nah, tadi kita cobain ya, rasanya ini di luarnya memang kenyal ya. Kenyal, kemudian juga tingkat kemanisannya itu pas banget, nggak yang terlalu manis, tapi juga kerasa nih manisnya gitu. Dan isiannya dari kunafa ya. Kunafa. Ini memang kriuk juga, efek crunchy-nya juga sangat lembut juga, enak, dan pastinya untuk rasanya tetap balance nih antara luar dan juga isiannya gitu. Itu ada rahasianya juga nggak sih Kak, biar ini tetap balance nih, mix, dan juga tetap seimbang antara toppingannya, kemudian juga dengan isian yang memang sudah kita cobain ini gitu. Rahasianya emang kita melakukan beberapa treatment ya. Ya. Treatmentnya tuh beberapa treatment, mana yang terbaik. Dari segi rasa kita coba yang, kita nggak hanya melakukan riset sekali, tapi beberapa kali. Kalau misal rasanya kurang cocok nih sama kita adjust lagi pakai apa gitu. Ada yang kita tambahkan lagi, kayak yang ini kalau pertama itu kita pure pakai coklat bubuk, tapi pure pakai coklat bubuk itu terlalu nyeglak pahitnya di tenggorokan. Jadi Iya, bener. kita atasi lagi gimana cara mengatasi ini. Jadi itu tugasnya tim R&D juga, gimana mereka menciptakan produk ini bisa dikonsumsi, bisa dimakan, dinikmati, orang ngerasanya tuh nggak enak makannya kayak gitu. Nah, ini berarti butuh quality control yang juga sangat baik ya gitu Kak. Tadi kakak bilang juga tentang proses ini juga dibantu oleh beberapa orang tim. Sekarang udah sampai berapa orang timnya Kak yang bekerja sama dengan kakak? Saat ini kita ada 20 lebih tim yang bekerja itu di 2 cabang, Kuki Sawahan sama Kuki Fabrik. Ada 25 25-an orang. Wow, itu gimana caranya untuk bisa bikin standar yang sama nih? Karena kan beda orang nanti juga treatment terhadap produknya juga berbeda gitu. Cara kakak untuk menyamakan itu gimana sih? Kita ada SOP-nya, SOP perusahaan kita, gimana caranya para bakers itu menciptakan produk sesuai dengan resepi. Tetapi juga kita juga mengetahui beda tangan beda hasil, walaupun resepnya sama, plek-ketiplek sama, tapi kan beda tangan, beda, apalagi ini dessert kue itu butuh feeling, rasa, menciptakan, membangun rasa, gimana caranya dessert ini bisa sampai ke customer itu nggak hanya rasa dari makanannya, tapi rasa dari feel dari si pembuatnya.
aku juga menekankan ke tim itu, aku juga dekat ke tim tuh nggak hanya tim inti aja, tapi backersnya juga. Jadi mereka diarahkan satu-satu gimana caranya mereka membuat produk ini tuh nggak hanya menciptakan sesuai resep aja, tapi gimana caranya mereka membangun feel-nya, ngasih rasa ke produk kayak gitu. Nah, ini tips juga nih untuk pemirsa yang ada di rumah, gimana cara kakak untuk bisa bangun komunikasi yang baik. Sebagai seorang leader, pastinya kita punya lebih banyak kemampuan untuk bisa mengedukasi, kemudian juga untuk mengatur bagaimana flow atau pekerjaan dari timnya juga, membagi job desk-nya juga. Apa sih tips yang bisa kakak berikan supaya menjadi seorang tim atau leader yang baik juga dan bisa memberikan komunikasi yang baik juga antar tim gitu? Oke, itu learning by doing lagi ya. Karena awalnya aku yang perfeksionis, menuntut semuanya serba sempurna, tapi ternyata ada beberapa cara yang salah untuk membentuk tim yang baik, yang sehat itu seperti apa. Ternyata cara membentuk tim yang sehat itu kita harus mengenal karakternya mereka. Cara masuk ke karakter pribadi setiap orang itu berbeda. Jadi harus pahami dulu karakternya seperti apa, cara ngomong ke mereka gimana. Ada cara kita yang ngomong harus keras ke mereka, ada dengan cara yang baik, itu tergantung karakter orangnya. Gimana cara kita masuk ke dia, dan gimana caranya bilang ke mereka juga kalau kita ini nggak hanya jualan produk, kita jualan experience. Kita jualan service. Apalagi untuk yang bagian depan, kita jualan service, gak hanya jualan produk. Customer datang ke tempat kita itu nggak hanya bayar produk aja. Dan aku juga ngasih ingat ke tim kalau mereka itu dibayar dari customer, mereka dibayar itu nggak hanya untuk bekerja 8 jam bekerja, tapi dibayar untuk rasa yang customer harapkan kayak gitu. Oke, wah luar biasa. Ternyata kompleks juga ya untuk pendekatannya gitu. Tadi kita melihat selain menjual produk, ternyata kakak juga menjual experience atau pengalaman yang menarik nih untuk konsumen. Nah, berarti ada media dong yang kita gunakan juga untuk bisa memberikan edukasi ke masyarakat. Sekarang strategi promosinya seperti apa kak? Media yang digunakan apa aja gitu? Oke, karena sekarang zamannya lagi personal branding di mana-mana ya. Jadi kita lagi membangun branding Kuki itu seperti apa. Dan sekarang karena kita pegang Perpistachio ini di awal dan kita membangun branding Kuki ini home of pistachio sekarang di Padang kayak gitu. Kita sosial medianya itu di Instagram, di TikTok juga gitu. Masih yang rutin bikin story, bikin reel setiap hari, upload setiap hari, itu kita masih konsisten. Intinya karena aku belajar dari 6 tahun yang lalu itu yang nggak pernah berhenti itu konsisten. Emang konsisten setiap hari, konsisten menciptakan produk baru, konsisten dalam membangun sosial media, berinteraksi kayak gitu. Tapi sejauh ini konten-konten yang dibuat di berbagai media sosial yang paling disukai oleh para followers itu yang seperti apa sih kak kontennya? Ternyata setelah mencoba banyak jenis konten, ada konten yang kita receh, ada konten produk, ternyata yang orang sukai itu konten-konten yang ada value-nya, yang ada isiannya kayak gitu, ketimbang konten receh. Anggaplah konten receh ini berlaku untuk coffee shop, tapi ternyata di kita nggak jalan kayak gitu. Di kita tuh lebih ke value, mengenalkan value produk, konten-konten ringan, konten-konten video 10 detik, tapi dia lagi hype kayak pistachio ini, dia lagi hype, dapat momentumnya dan orang lagi suka beli ini, jadi shareable-nya tinggi juga kayak gitu. Berarti memang positioning kontennya juga harus diperhatikan. Gimana sih yang cocok dengan konsumen juga gitu ya. Nah, terkait cara kakak untuk tetap konsisten dan bertahan nih di era banyak sekali kompetitor yang sekarang hadir nih, ada banyak produk-produk viral juga yang berusaha terus dibuat oleh para pelaku UMKM itu. Cara kakak untuk tetap bertahan, konsisten untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas serta disukai oleh konsumen itu seperti apa sih langkah-langkah dan strateginya? Cara kita bertahan lagi-lagi gimana caranya menciptakan produk seenak mungkin, sebisa diterima sama customer, dan kita nggak hanya menciptakan produk itu FOMO-FOMOan aja, nggak hanya gimana caranya, nggak hanya yang paling murah, nggak hanya yang paling FOMO, tapi kita juga menjaga kualitas. Itu yang lagi dipertahankan sekarang, gimana caranya menjaga kualitas dan orang balik ke kita itu emang karena kualitas, bukan karena rasa kayak gitu. Kualitas jadi hal yang nomor satu ya? Iya, kualitas nomor satu. Harus dipertahankan. Oke. Untuk plannya ke depan,
melihat usaha ini juga sudah berjalan dari 2020 ya? Iya. 2020 sampai 2026, kurang lebih sudah 6 tahun nih perjalanannya gitu. Apa sih rencana besar yang juga sudah disiapkan untuk beberapa waktu ke depan, Kak? Kita plan ke depannya berharap emang Kuki ini lebih dikenal lagi, lebih bisa menciptakan banyak lagi lapangan pekerjaan untuk orang banyak dan menjadi tempat dessert terlengkap di Kota Padang kayak gitu. Kita harapannya emang lebih, kalau sekarang dessert kita Kuki Fabrik sama Kuki Sawahan itu menunya berbeda, emang literally berbeda, sangat-sangat berbeda, dan kita berharapnya beberapa bulan ke depan kita bisa menjadi pusat dessert yang dikonsumsi setiap hari oleh masyarakat Kota Padang. Walaupun ekonomi lagi melonjak rendah ya, tapi kita berharapnya orang bisa menikmati dessert setiap hari kayak gitu. Mood booster juga. Berarti rencana besar juga sudah disiapkan. Ada rencana untuk bisa bikin toko lagi nggak? Kan sekarang udah 2 ya? Udah 2 toko. Ada kemungkinan untuk bisa dikembangkan ke luar daerah mungkin, Kak, sekarang? Kalau untuk di luar daerah belum ya, kita masih daerah Padang aja. Tapi kalau misalnya ada peluang kita why not untuk menerima peluang itu. Beberapa bulan ke depan mungkin kita bakalan scale up Kuki lebih besar lagi kayak gitu. Kalau untuk tim, harapannya ke depan apa gitu? Rencana untuk tim yang lagi kakak arahkan untuk bekerja sama sekarang, ada nggak sih plan-plan juga yang juga sudah kakak susun juga untuk menciptakan ekosistem timnya juga yang lebih bagus dan juga lebih baik untuk ke depannya gitu? Tentu ada ya. Jadi ada di Kuki juga ada jenjang karirnya. Yang dari awal kita langsung bentuk itu nggak hanya bentuk kita nggak terima orang yang dia punya skill, tapi kita lebih membentuk karakternya kayak gitu. Jadi kita juga membentuk karakter tim, gimana caranya pelayanannya lebih baik kayak gitu. Oke, lebih ke karakter ya. Karakter dan juga bagaimana mengembangkan kemampuan dari mereka juga untuk bisa lebih bagus di service atau di pelayanannya juga betul. gitu. Nah, terkait inovasinya, pasti ada yang udah disiapin dong sekarang gitu. Inovasi seperti apa sih yang akan dilahirkan dalam beberapa waktu ke depan gitu? Mungkin dari segi produk atau dari brandingnya juga akan ada pembaharuan, Kak, nanti? Kita bakalan ada pembaharuan beberapa bulan ke depan lagi. Itu dari produk, dari tempatnya juga. Kita bakalan ada rencana plan juga untuk lebih besar dan membuat kayak yang aku bilang tadi, emang kita jadikan ini home of dessert. Semua perdessertan kayak ternyata masyarakat Padang itu juga banyak yang suka cheesecake kayak gitu. Jadi kita lebih banyak bikin menggali produk baru lagi. Oke, produk-produk baru dan juga pastinya juga akan menyesuaikan dengan pasar dan juga konsumen gitu ya. Iya, betul. Baik, terakhir Kak, boleh dikasih pesan-pesan yang memotivasi lah untuk teman-teman kita yang ada di luar. Apalagi anak-anak muda yang ingin membangun usaha biar nggak ragu nih. Karena kita melihat tadi perjalanan usahanya juga sangat panjang ya. Mulai dari tadi hobi, terus juga suka jualan. Sekarang bisa bikin usaha yang memang bisa mempekerjakan banyak orang juga gitu. Apa sih pesan-pesan yang kakak ingin sampaikan kepada teman-teman kita di luar sana? Oke, pesannya konsisten lakukan apapun itu, jangan takut untuk memulai, karena banyak orang yang takut memulai. Ternyata apa yang kita pikirkan itu nggak hanya dipikirkan, coba direalisasikan, dilakukan, dan setelah dilakukan konsisten aja. Kalau udah ketemu jalannya pasti bakalan apalagi mencintai passionnya di sana. Coba lakukan setulus mungkin, setiap hari belajar aja, learning by doing kayak gitu. Oke, wah luar biasa sekali. Tadi ada beberapa hal yang juga bisa kita jadikan sebagai pembelajaran juga dengan sesi dialog kita hari ini. Untuk membangun sebuah usaha, khususnya anak-anak muda harus tetap konsisten dan juga harus terus belajar, learning by doing. Karena kalau kita udah belajar, kita udah punya niat yang tulus, usaha juga tidak akan mengkhianati hasil gitu ya. Oke, baik. Kak Tanti, terima kasih sudah sharing hari ini. Keren banget, semoga usahanya juga tetap berjalan dengan baik, semakin besar dan juga semakin sukses juga. Oke, terima baik kasih. Pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kebersamaan kita di Dialog Rumah UMKM kali ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan Dialog Rumah UMKM setiap hari Rabu pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Barat. Akhir kata, saya Syariful Islam mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.